Oke. Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Yuk, mana ya? Hmm, Oke. Sorry ya, minggu kemarin dadakan saya ada keperluan. Jadi hari ini mungkin 2 pertemuan, tapi singkat aja. Jadi nggak akan terlalu lama. Oke. Duh, salah. Oke, langsung kita mulai ya. Minggu kemarin kita feasibility study ya. Oke, nah kita masuk ke model proses software. Oke, nah jadi kita kita sepakat ya bahwa perangkat lunak yang baik gitu kan itu ya secara fungsional harus oke gitu kan, secara performa juga dapat diandalkan. Jadi ada 3 hal sebenarnya yang jadi acuan gitu atau jadi goal kita gitu ketika membuat suatu perangkat lunak yang baik. Yang pertama itu maintainability, jadi bisa dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kedua itu dependability, itu bisa output penggunanya dapat dipercaya kan bahwa hasil keluarannya entah itu berupa report atau berupa apapun itu emang akurat gitu. Oke, dan seandainya kata nggak akurat bisa kita trace gitu datanya itu di mana ketidaksesuaiannya gitu. Oke, yang terakhir itu accessibility, jadi dapat dimengerti, dapat digunakan dengan dan juga kompatibel dengan sistem yang lain. Oke, 3 hal ini yang harus dicapai ketika kita membuat perangkat lunak yang baik. Nah, untuk itu Nah, dalam membuat gitu kan spesifikasi software. Jadi sini spesifikasi software ini jadi sebuah proses ya yang kita buat gitu untuk mengetahui layanan atau fungsi yang dibutuhkan gitu kan, serta adanya batasan dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Oke. Jadi proses yang dibutuhkan itu pertama tadi kita butuh studi kelayakan atau feasibility study, lalu kita butuh pengumpulan dan analisis kebutuhan. Setelah itu kita buat gitu kan spesifikasi kebutuhannya. Jadi setelah kita melakukan studi kelayakan, kita ngumpulin data yang dibutuhkan dan dianalisis, ya udah kita bisa ngerangkum gitu. Dan dalam bentuk spesifikasi, setelah itu kita validasi. Apakah si user ini benar-benar gitu fitur ini yang mereka butuhkan atau ternyata mereka udah tidak gunakan atau segala macam. Oke, nah proses software. Proses software ini jadi ketika kita mengembangkan ya dalam proses ini jadi ada aktivitas yang akan kita lakukan. Oke, nah sini terdiri dari 4 spesifikasi tadi setelah kita udah nentuin udah divalidasi, udah kita butuhin spesifikasi, lalu kita melakukan development. Oke, proses pembuatan perangkat lunaknya lalu kita validasi kembali gitu apakah perangkat lunaknya tadi udah sesuai gitu dengan requirement yang kita buat sebelumnya. Oke, di sini prosesnya berbeda ya, proses validasinya ini. Kalau sebelumnya validasi ke user, apakah kebutuhan spesifikasi yang kita buat ini sudah sesuai. Nah, sekarang kita validasi terhadap perangkat lunak kita nih, apakah stay on track gitu kan atau tetap gitu udah sesuai kebutuhan dengan fitur-fitur yang kita sesuaikan di development itu. Dan terakhir kita harus persiapkan tentang adanya evolusi perubahan perangkat lunak terhadap respon atau segala kebutuhan yang berubah. Oke, nah ini model proses software-nya. Jadi kita butuh sebuah representasi yang disederhanakan gitu. Oke, nah beberapa proses biasanya yang kita gunakan. Di sini ada bisa kita menggunakan suatu workflow, bisa menggunakan data flow. Ini ada bukan pilihan ya. Jadi ini ada 3 gitu. Pertama workflow untuk membuat urutan-urutan dari aktivitas. Kedua itu data flow merupakan aliran informasinya itu seperti apa. Yang ketiga ini role atau action-nya gitu. Ada action apa aja gitu atau siapa melakukan apa. Ini proses generiknya. Jadi
pertemuan kemarin yang kita sempat bahas tentang beberapa proses Jinrik. Ada waterfall, ada apa? Ada iterasi. Ada yang circle, ada perubahan iteratif atau pengembangan berbasis komponen. Ini tentang gimana kita mengembangkannya. Nah, ini proses rekayasa kebutuhannya ya. Oke, nah pertama kita melakukan feasibility study tentunya. Jadi dari situ diharapkan menghasilkan feasibility report. Nah, dari feasibility studi itu setelah kita lakukan, tadi kita melakukan recruitment, validation, dan analisis. Itu di mana ya kita harapkan dari recruitment dan analisis ini menghasilkan satu buah sistem model. Nah, setelah itu proses berikutnya kita melakukan recruitment specification. Nah, di sini proses dua arah. Jadi kita akan cek apakah specification-nya sesuai atau tidak. Dan kalau tidak, akan dilakukan lagi recruitment elicitation dan analisis kembali gitu kan. Tapi kalau sudah sesuai, berarti kita lakukan proses selanjutnya yaitu recruitment validation. Oh ya, recruitment specification ini ya nanti hasil outputnya itu adalah user dan sistem recruitment. Nah, setelah kita lakukan si recruitment validation ini, dicek lagi nih, apakah sesuai atau tidak gitu. Kalau tidak, ya berarti lakukan recruitment specification lagi gitu kan. Tapi kalau sudah sesuai, ya udah kita akan menghasilkan recruitment dokumen. Oke, ini belum. Oke. Nah, desain implementasi dari si perangkat lunak. Jadi proses mengubah ya spesifikasi tadi yang sudah kita analisis, kita validasi segala macam gitu, udah kita harapkan cukup oke. Nah, kita udah mulai melakukan implementasi nih desain perangkat lunak. Nah, kita pertama pasti melakukan desain softwarenya. Setelah itu kita melakukan implementasi sini menerjemahkan. Oke, dalam program ini eksekusinya ya, implementasi di sini. Lalu terakhir itu dia melakukan aktivitas dalam desain yang implementasi yang sangat berkaitan. Oke, nah, ini model desain terstrukturnya tadi yang sempat kita bahas di poin pertama, yaitu pendekatan sistematis untuk membuat desain perangkat lunak. Nah, umumnya ini didominasikan dengan beberapa model-model gambar, bisa menggunakan model objek, model sequence, menggunakan state transition diagram model, ataupun model struktural, ataupun mau pakai data flow. Oke, nah setelah udah kita buat nih desain strukturnya itu, baru kita mulai coding dan debugging. Jadi kita terjemahkan desain tadi ke dalam suatu program gitu untuk menghilangkan kesalahan dalam buat program. Oke. Jadi ketika ada flow yang rancu atau kita bingung, ya udah tinggal lihat ke data flow yang udah kita gambarkan tadi. Apakah ada kesalahan atau apa gitu. Yang ternyata ada kesalahan, berarti data flow-nya udah diperbaikin. Oke, nah pemrograman di sini dia bilang adalah suatu aktivitas personal di mana di dalamnya tidak ada proses program yang umum. Oke, ini proses debuggingnya ya. Kalau melakukan pengujian terus ada dilakukan kesalahan, kesalahannya diperbaikin, itu disebut sebagai debugging. Nah, ini setelah kita buat model desainnya, kita lakukan program, setelah itu kita validasi si perangkat lunak tersebut. Kita validasi gitu apakah si program tadi sesuai dengan spesifikasi yang kita buat di awal atau dari kebutuhan pengguna. Lalu biasa selalu melakukan review dan juga pengujian gitu kan. Apabila ada error atau bug seperti harus diperbaikin, ketika nggak sesuai baik lagi harus direview lagi. Yang salah itu si review diagram kita atau flow kita yang salah gitu kan atau ini. Oke, dan terakhir itu adanya evolusi gitu, maintenance. Jadi perangkat lunaknya nanti ya kita harapkan tuh bersifat fleksibel, dapat berubah sesuai dengan kebutuhan terkait atau kebutuhan bisnisnya. Oke, nah semakin sedikit sistem evolusi pengembangan. Oke, nah jadi dibilang kalau semakin sedikit sistem dan perangkat lunak yang dibangun dengan benar-benar baru berarti ini berarti ketika kita melakukan bukan upgrading bahasa
perubahan gitu, kita melakukan perubahan dengan aplikasi yang ada, berarti semakin sedikit gitu kan perangkat lunak yang kita bangun dengan yang benar-benar baru gitu. Kalau kita rombak total itu berarti buat baru namanya. Oke, nah evolusi umumnya di sini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya atau merupakan gabungan dari perangkat lunak lain. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini kita masuk ke model prosesnya. Sebenarnya kemarin itu kita sempat bahas beberapa model proses juga, itu sama sebenarnya. Nah, tapi model proses yang di sini itu apa ya? Model proses sebenarnya ini merupakan pengembangan dari model proses sebelumnya gitu, karena adanya suatu kondisi tertentu gitu, atau baik lagi ya ketika kita dalam development ada suatu kondisi-kondisi yang harus adanya apa modifikasi gitu. Kalau sebelumnya kan itu kita expect bahwa secara umum gitu, kayak contoh di sini misalnya di dalam pengembangan ya udah melakukan planning, lalu desain, melakukan coding, lalu melakukan testing gitu. Tapi kan ketika ada suatu problem, ada suatu entah di masalah di planning atau di desain atau di coding yang mau nggak mau proses pengembangan kita juga harus ikut berubah. Nah ini salah satunya yaitu adalah extreme programming. Jadi mana sini ya? Oke, nah proses programming ini dipelopori oleh si Ken Black. Oke, nah jadi perencanaan extreme programming ini sama dimulainya dari keinginan user. Oke, jadi dari awal kita planning dulu, entah dari si cerita user, value apa gitu kan, acceptance testnya, kriteria yang dibutuhkan, terus iterasi plan yang kita butuhkan untuk membuat ini terjadi. Gitu. Kita apa? Kita deklarasikan, kita desain semuanya gitu, kita estimasiin semuanya, setiap keinginan gitu kan. Setelah selesai kita estimasikan, nah kita baru bisa gitu memperkirakan harganya berapa. Oke, nah setelah itu keinginan-keinginan tersebut kita kelompokin gitu ke tergantung ini ya iterasi plan-nya, beberapa kali proses gitu penyelesaian yang bertahap. Oke, nah setelah itu dibuat komitmen tanggal penjajian, nah setelah itu tahap pertama gitu kecepatan proyek atau tutupan. Nah, setelah tahap pertama kecepatan proyeknya ini untuk menentukan tanggal berikutnya gitu. Jadi kita bisa estimasi gitu bahwa setelah tanggal sekian kita udah masuk ke tahap mana. Nah, extreme programming-nya di mana nih berarti? Karena extreme programming-nya ini adalah sebenarnya ini ketika kita nemukan development atau pada tahap coding di sini. Oke, pada tahap planning oke ya. Lalu desain juga sama, kita bikin simple design, CRC design, bikin spec solution, bikin prototype-nya segala macam. Nah, pada tahap desain ini beda-beda ya, tergantung si extreme programming ini nggak menekankan di desainnya, entah dia mau pakai prototype atau mau pakai segala macam. Nah, waktu coding ini, nah di sini tuh mana ya? Ada namanya refactoring, ada pair programming, ada continuous integration. Nah, di mana biasanya ini jadi kendala tuh kalau apa ya? Tim development-nya itu sedikit. Oke, jadi ketika kita mengembangkan itu secara planning ternyata tasknya itu cukup banyak atau cukup besar dan tanggal datanya mepet gitu kan. Di satu sisi tim development kita tuh sedikit gitu. Tapi gitu ya. Tapi di sini sebenarnya ada nggak sedikit jelasin gitu. Pair programming ini sebenarnya adalah ketika apa ya? Kemampuan gitu atau skill dari si developer tersebut itu cukup tinggi atau minimal tuh setara gitu antara satu developer dengan developer lainnya. Pair programming itu baru bisa dilakukan. Oke, nah balik lagi ya ketika melakukan development di dalamnya itu ada proses sendiri juga dong, entah mulai dari pengembangan modelnya, melakukan development, melakukan testing gitu, melakukan segala macam. Nah itu kan butuh tim lagi tuh yang mengembangin siapa, yang ngetes siapa gitu. Nah pair programming ini kalau bisa terpenuhi ya
kalau si programmernya itu atau si developer itu punya kemampuan yang setara. Nah, jadi biasanya tuh dua-duanya tuh melakukan hal yang sama gitu. Jadi yang si iteration plan gitu kita buat gitu kan, si A melakukan bagian A, si B melakukan bagian B gitu. Ketika sama-sama selesai, ya udah si B ngecek kerjaannya si A dan si A ngecek kerjaan si B gitu kan. Kalau ada salah ya udah dikasih tahu gitu kan, si B ngasih tahu si A, lu salah di sini, si B juga kasih tahu, mereka perbaikan, setelah mereka perbaikan dites lagi, baru dites gitu kan. Setelah dites ya udah mulai mereka masuk gitu. Jadi dalam satu waktu mereka bisa menyelesaikan beberapa task sekaligus, makanya disebut sebagai extreme programming, karena kemampuan permasalahan tersebut tadi ya baru bisa selesai itu kalau si developer tersebut si developer atau si programmer tersebut punya kemampuan yang setara nih. Tapi kalau nggak setara ya balik lagi, ketika si A ngecek punya si B ngecek punya si A, mungkin kalau kemampuan si A ini lebih tinggi gitu atau dia merupakan seorang senior gitu kan, si B ini junior, ya si A nggak akan kesulitan gitu ngecek codingannya si B, tapi si B ya dia akan kesulitan gitu ngecek hasil kerjaan dari si A. Nah, jadi extreme programming ini nggak cocok kalau tadi ya pada tahap developer atau programmer itu tidak memiliki kemampuan yang setara gitu, atau ya cukup tinggi atau setara minimal. Tapi ketika terjadi perbedaan yang signifikan, ya extreme programming ini nggak tepat untuk dilakukan. Oke. Oh, ini masih ada. Oke, skip aja. Nah, ini adaptive software development. Oke, di sini dia jelasin bahwa developer oleh si Jim Hacksmith. Di sini ada AST, yaitu karakter yang membedakan gitu, di mana perencanaannya berbasis misi, fokus berbasis komponen, menggunakan time boxing, dan si exploration dan beresiko, terus menekankan kolaborasi bagi pengumpulan kebutuhan dan menekankan pembelajaran melalui proses. Nah, di sini kita melakukan Oke, kita melakukan speculation gitu kan, adaptive cycle planning, mission statement, project constraint gitu kan, basic recruitment, time box release plan. Oke, recruitment gitu. CAD. Komponen implement fokus for feedback formal gitu pas dan oke. Nah, jadi si adaptive cycle planning ini sebenarnya gimana? Projectnya ini pertama kita sama ya di sini dia bilang lakukan adaptive cycle planning, mission statement. Jadi dia tentuin dulu nih bahwa kita sebenarnya nggak tahu gitu project ini itu tingkat kesulitannya apa atau intinya kita kayak buta gitu. Ketika dapat suatu project kita ngeblank lah dalam pengembangannya ini, jadi kita cuma bisa melakukan tapi tetap dong kita harusnya estimasi gitu, melakukan suatu spekulasi, kita nggak mungkin bilang semampunya kita atau segala macam gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita analisis dulu tadi tuh mission statement-nya butuh apa nih sebenarnya goal mereka itu dulu apa dulu gitu kan. Lalu project permasalahan kita tuh apa, misalnya kita tidak menguasai bahasa pemrograman yang diminta atau goal sini segala macam gitu kan. Kita tentuin. Lalu setelah itu kita pecahkan, kita kotak-kotakin nih permasalahan tadi itu. Jadi bukan berdasarkan goal-nya, tapi berdasarkan permasalahan yang udah kita tentuin tadi project constraint-nya apa. Misalnya untuk mempelajari bahasa pemrograman ini kita butuh berapa lama. Terus untuk menyelesaikan permasalahan ini kita butuh berapa lama. Nah, oke. Terus setelah itu kita cek lagi nih si requirement gathering-nya atau mini spec-nya. Jadi kita butuh collaboration. Setelah itu kalau ada proses learning dibutuhkan gitu kan untuk mempelajari ini, baru setelah dapat gitu kan kita implement, testing, fokus dari itu, nah baru kita bisa dapat estimasi si software increment atau si project ininya. Terus gitu ketika ketika learning, ketika ditemukan masalah atau apa ya balik lagi time box plan kita harus berubah nih. Ternyata ketika mempelajari ini ada kesulitan atau segala macam, kita butuh mempelajari hal B gitu ya. Oke.
Ini adaptif, nah ini dinamik, waduh nggak kelihatan. Oke, ini oleh konsorsium di SDM. Oke, mirip dengan banyak. Oke, 9. Oke, kita lihat dulu. Di sini dia ada 9 prinsip panduan. Yang pertama itu keterlibatan user secara aktif atau adalah sebuah keharusan. Oke, di sini tim SDM itu harus diberdayakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga itu fokus dalam penyajian produk sesering mungkin. Yang keempat, menerima dan tujuan bisnis adalah kriteria yang esensial untuk penerimaan penyajian lalu pengembangan bertahap yang dibutuhkan untuk fokus dari solusi bisnis yang akurat. Setelah itu, semua perubahan atas halaman pengembangannya itu dapat dibalik. Nah, ini kebutuhan adalah dasar pada level tinggi. Kebutuhan adalah pada dasar level tinggi. Oke. Pengujian integrasi di dalam siklus kehidupan. Oke, nah di sini kita lihat ya. Pertama, udah pasti kita melakukan feasibility business study-nya. Oke, nah setelah itu kita lakukan identify financial. Oke, review function dan Oke, si DSDM ini jadi dia ini ya sebenarnya cukup simpel. Dia sama seperti yang melakukan feasibility study, dia langsung bikin gitu kan. Identifikasi fungsional yang sebenarnya core bisnis dari mereka gitu, kita langsung buatin prototipenya gitu kan, langsung disetujui agree plan, langsung dibuat gitu kan, fungsional prototipenya udah langsung kita tunjukin ke user gitu. Ini yang lu mau gitu, sebenarnya bisnis yang lu mau itu seperti ini gitu kan. Ada yang salah nggak, kurang nggak, segala macam gitu. Ketika mereka setuju atau apa, oke, lalu kita kembangin lagi gitu. Si prototipe tadi kita kembangin ke tahapan yang lebih dalam, dengan desain dan build iteration-nya gitu terus gitu kan. Setelah kembangin lebih dalam, kita tunjukin lagi gitu. Ini tahap 2-nya gitu kan, udah perkembangan seperti ini, apakah ada yang salah atau enggak gitu. Ketika salah ya kita perbaikin, ketika enggak ya udah kita lanjut lagi gitu ke iterasi yang lebih dalam lagi, mulai masuk. Sama yang terakhir ya udah. Ketika udah berapa kali iterasi ya proses ini, nggak cuma sekali atau 2 kali, bisa terus menerus ya udah, berarti si user approval itu ya sebenarnya setiap kali kita melakukan testing, user approval itu udah dilakukan di situ gitu. Jadi si user dilakukan feedback, udah melakukan approval, lalu secara nggak langsung gitu si user itu udah ke training karena dia sering melihat gitu kan gimana perkembangan si aplikasi tersebut, dia juga udah tahu gitu kan. Jadi tahapan implementasinya sudah sejauh mana gitu. Dan proses review bisnisnya pun juga udah secara nggak langsung mereka udah mengetahui gitu bahwa si proses ini. Jadi proses ini terjadi dalam satu cycle sekaligus. Oke. Nah ini ketiga Scrum masih banyak juga. Oke, nah sekarang kita masuk ke Scrum. Scrum ini diusulkan oleh si Scrabble dan si Beadle. Oke, Beadle ini oke. Oke. Bentar ya, saya coba memahami. Every 30 day. Oke. Jadi di sini dia bilang Scrum ini karakternya dibedakan menjadi satu pekerjaan tadi dipartisi menjadi beberapa paket. Oke, pengujian dan dokumentasinya berjalan seiring dengan konstruksi produk. Pekerjaan terjadi di dalam sprint gitu dan diturunkan ke dalam backlog kebutuhan yang ada. Jadi pertemuannya sangat pendek dan beberapa kali biasa tuh diadakan meeting gitu, ada tanpa kursi, lalu demo ditujukan ke konsumen, dialokasi dengan time box. Nah, jadi pertama gitu, task pekerjaannya itu kita rubah gitu jadi sebuah paket gitu, suatu blok gitu, kotak. Nah, lalu biasa dalam satu hari itu gitu, seluruh tim itu ngelihat gitu bahwa pekerjaan misalnya bikin A gitu, nge-develop
menu apa. Kita pekerjaan itu dibuat dalam blok dan setiap tim itu bisa ngelihat gitu, oh pekerjaan itu udah tahap mana gitu. Dan kalaupun udah selesai, biasanya itu langsung di apa? Misalnya lagi tahap development gitu, ketika developernya udah selesai, programmer udah bikin, dia akan lempar gitu ke bagian testing. Si bloknya ini dia lempar ke bagian testing, testing bagian dapat notif gitu kan. Oh, si bloknya ini udah selesai, si testing melakukan pengecekan gitu kan, apakah sesuai atau enggak gitu. Kalau enggak, ya udah bloknya ini dilempar balik ke programmer atau developer gitu kan. Developer dapat notif, oh pekerjaan ini ada bugs-nya atau itu gitu kan. Biasa dikasih notes gitu oleh si tester, salahnya di mana atau kurangnya apa. Nah, si developer memperbaiki atau apa, ketika dia memperbaiki, dia lempar lagi bloknya gitu. Ketika udah selesai, si testernya tahu oke, udah oke, dilempar lagi ke bagian itu. Jadi satu tim itu bisa ngeliat semua gitu. Jadi baik si manajer atau siapapun gitu kan, ketika dia ngeliat nih bahwa prosesnya itu seperti apa dalam 24 jam ya. Biasanya itu nggak perlu 24 jam, sebenarnya dalam beberapa jam atau dalam berapa ini kita bisa pantau gitu pekerjaan ini udah sampai sejauh mana gitu kan, tahapan dari blok-blok kotak itu gitu kan. Kalau udah sampai menuju ke finish semua ya berarti oh bagus, berarti pekerjaan kita udah hampir selesai gitu kan. Tapi nyata numpuk. Misalnya nyata blok-blok kotaknya tuh numpuk di blok programmer, oh berarti kita tahu nih pekerjaan kita masih tahap development dan mungkin ada jadi kendala gitu kan. Di bagian development kita perlu meeting berarti nih. Ada masalah apa gitu di bagian developer, apakah ada kendala atau ada sesuatu gitu kan. Ketika stuck di bagian testing ya berarti bisa lagi kita bisa meetingnya gitu. Kenapa banyak blok-blok yang apa di halaman testing gitu. Tidak sempat atau ada problem segala macam. Oke. Nah, setelah itu ya udah, dan di meeting itu bisa mereka bahas itu ya, ketika blok-blok ini ataupun apa, misalnya kita mau membuat blok baru gitu di dalam meeting itu kan, misalnya tadi ya, kita udah menyelesaikan apa aja, di sini dia bilang apakah ada kesulitan atau enggak gitu. Ketika itu setelah bisa meeting itu kita mau bahas gitu, ternyata ada beberapa task yang belum dibuat bloknya itu harus kita buat ya udah. Oke, nah jadi si blok kotak atau si blok kerjaannya ini apa sih? Ya setiap blok kotak atau pekerjaannya ini akan terus apa berputar gitu. Oke, nah ini fitur different development. Oke, nah fitur development ini dia diusulkan oleh si Peter Code. Oke, nah si FDD ini ya, atau fitur different development ini menekankan pada definisi fitur. Oke, jadi di sini dijelasin a feature is a client value function that can be implemented in 2 weeks or less. Oke. Oke, nah di sini biasa. Oke, kita selesai dulu. Nah, daftar fitur ini bisa dibuat untuk melakukan perencanaan berdasarkan si fitur tersebut. Desain dan konstruksinya itu tergabung dalam si FDD. Nah, jadi sini dia jelaskan mana. Dia develop seluruh ya overall modelnya. Oke, lalu setelah itu dia bikin fitur listnya. Gitu ya. Jadi udah kita bikin semua gitu kan, seluruh fitur yang ada yang mau kita bikin, kita mau buat, kita buat, lalu setelah itu dibikin listnya, list yang mau dibuat tadi apa aja gitu kan. Nah setelah itu plan kita itu berdasarkan si fitur tadi tuh. Setelah udah kita list apa yang mau kita garap, setelah itu kita kita plan. Nah biasa sih plan ini mana ya, di sini nggak jelaskan. Biasanya berdasarkan si klien nih. Berdasarkan si klien ini dia nentuin gitu fitur-fitur plan, fitur apa aja sebenarnya menurut dia tuh penting gitu atau ini urgentnya tinggi segala macam. Nah, baru setelah udah didesain baru diproses buat kayak di sini. Sorry mana ya, dia development class owner. Oke, si plan by fitur sih biasanya di dalam plan by fitur ini baru ditentuin nih di fitur di sini mana yang harus dibuat dulu, mana yang prioritas tertinggi gitu kan, mana yang prioritas terrendah gitu. Udah dibuat baru si developer atau si itu ya udah dia ngedesain atau ngebuat itu berdasarkan list dari fitur tadi. Oke.
design package. Oke, nah sekarang agile modeling. Oke, nah si agile modeling ini disebutkan oleh si Scott Ambler. Oke, jadi dia menyarankan prinsip-prinsip agile modeling. Ya, jadi beberapa poin. Yang pertama ini model dengan sebuah tujuan, lalu menggunakan banyak model. Terus di sini dia bilang isi lebih penting daripada representasinya. Oke, jadi keempat itu mengetahui model atau tools yang digunakan untuk membuatnya. Dan terakhir itu beradaptasi secara lokal. Oke. Nah, di sini sebenarnya dia dibilang agak ekstrim, enggak juga sih agile modeling ini. Jadi dia menentukan nih. Jadi ketika melakukan requirement analysis gitu kan, ketika itu kan sebelum kita buat, kita rangkum gitu, misalnya dalam ini kan masih di kepala kita gitu kan, kita user si usernya menceritakan gitu kan kebutuhan mereka, permasalahan mereka segala macam. Kita itu nggak ngebuat si agile ini ketika memakai agile development ini ya, kita tuh nggak langsung kita biasanya bikin dulu kan, kita bikin flowchart, bikin apa gitu, penggambaran si user itu gitu kan, ketika ada masalah. Tapi di sini enggak, ketika kita udah dapat pemahaman dari si user, langsung kita buat desainnya gitu, kita buat desain gitu, dokumen prototype gitu, kita langsung buat desainnya, langsung kita coding gitu kan. Nah, sini kita nggak perlu adanya proses analis yang cukup lama. Jadi ibaratnya udah dapat informasi dari si user, udah dapat gitu analisis apapun, langsung dibuat desainnya, langsung di coding gitu, langsung dibuat iteration, demo, feedback segala macam. Ya udah gitu, setelah itu langsung ditampilin gitu. Ini yang lu mau gitu kan. Kalau nyata salah langsung lagi perbaikin gitu kan. Si usernya cerita, oh bukan begini gitu, oke, langsung dibuatin, langsung dikerjain, udah langsung deploy. Nah, jadi dia tuh nggak menekankan mana sini ini, menekankan representasinya gitu. Jadi langsung ibaratnya palu gada, bukan palu gada sih, dirinya ketika kita kebutuhan user, kita langsung buat, kita langsung kerjain gitu. Jadi dia menekankan kepada isi dibandingkan representasi. Jadi ketika otomatis ketika ini agile development ini, ketika mau minta dokumentasi, flowchart segala macam, itu biasa nggak ada gitu. Karena ketika kita ada dari user, kita langsung buat. Jadi seluruh dokumentasi atau flowchart segala macam ya ada di produknya itu sendiri. Oke. Production. Nah, dan biasanya proses paling tinggi ya, proses cukup banyaknya itu di production dari technical support ya. Oke, karena tadi ya kita langsung biasanya otomatis bug sama itunya pun juga cukup tinggi, jadi harus dihandle. Pada tahap development-nya itu mungkin cukup lebih banyak ketimbang sistem development yang lain. Oke, nah itu tadi beberapa proses pengembangan yang mulai berubah gitu. Ibaratnya kalau pertemuan sebelumnya kita berekspek sistem development yang normal gitu ya, kita mulai planning, perencanaan gitu, SDLC yang lancar gitu. Nah, di sini beberapa SDLC yang sebenarnya berkembang gitu, seiring dengan adanya kebutuhan atau seiring dengan adanya permasalahan ketika development yang harus dirubah gitu, perubahan itunya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Ini absen. Lama juga ya. Sambil saya absen ya. Abdurrahman. Ahmad Fahrid Raihan. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Nathan. Hadir, Pak. Oke, Dava Faiz Nudin Aknaf. Hadir, Pak. Dijaki Arta Putra. Hadir, Pak. Fernanda Harjoki Putra. Hadir, Pak. Giri. Hadir, Pak. Heidi. Heidi izin, Pak.
Oke. Ibrahim Ilham Hadiansyah. Ilham tidak. Khairi Syariah. Hadir, Pak. Oke. Lili Karoma. Hadir, Pak. Romi Fadli. Hadir, Pak. Oke. Saat Abdul Rahman. Hadir, Pak. Oke. Sandy Aditya. Hadir. Syahrul. Hadir, Pak. William Pratama. Oke. Yazid. Hadir, Pak. Oke, 15 loh. Ada yang live 1 ini. Oke. Ada pertanyaan? Abdurrahman hadir, Pak. Abdul Rahman. Mana ya? Oh ya, oke. Itu. Oke. Kalau nggak ada, berarti saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Kita ketemu minggu depan ya. Bye. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Oke. You. Makasih, Pak.